Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novalis Talda dari kelas 5F Prodi PGSD ingin mempresentasikan pembelajaran kelas rangkap untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran kelas rangkap. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu pembelajaran kelas rangkap. Pembelajaran kelas rangkap merupakan model pembelajaran dengan mencampur beberapa siswa yang terdiri dari 2 atau 3 tingkatan kelas dalam satu kelas, dan pembelajaran yang diberikan oleh satu guru saja untuk beberapa waktu. Pembelajaran kelas rangkap ini biasanya harus berdekatan kelasnya, seperti kelas 1 dan 2, 3 dan 4, atau 4 dan 5. Pembelajaran kelas rangkap sangat menekankan 2 hal utama, yaitu 1, kelas digabung secara terintegrasi atau saling berhubungan, dan juga kualitas pembelajaran harus tetap terjaga. Yang kedua, pembelajaran terpusat pada siswa. Di sini pembelajaran kelas rangkap, guru hanya menjadi fasilitator saja. Selanjutnya, alasan perlunya kelas rangkap. Yang pertama, alasan geografis. Sekolah yang geografisnya sulit dijangkau, seperti pegunungan atau tempat pulau terpencil, biasanya sekolah tersebut memakai pembelajaran kelas rangkap, dikarenakan untuk mengoptimalkan sumber daya yang terbatas. Yang kedua, kurangnya guru. Misalkan ada 4 kelas, tetapi gurunya hanya ada 2, maka diperlukan pembelajaran kelas rangkap untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada. Yang ketiga, jumlah siswa yang relatif sedikit. Misalkan kelas 1 ada 4 orang, dan kelas 2 ada 5 orang. Nah, jadi cukup 1 guru saja dan digabung 2 kelas tersebut menjadi 1 kelas. Dan yang keempat adalah ruang kelas terbatas. Ya, seperti ruang kelas yang rusak atau yang lagi direnovasi atau tidak ada sama sekali. Misalkan ada 6 kelas nih, tetapi hanya ada 4 ruangan kelas. Jadi harus digabung untuk mengoptimalkan keterbatasan tersebut. Pembelajaran kelas rangkap memiliki fungsi, yaitu 1, mengoptimalkan sumber daya yang ada. Seperti yang dijelaskan tadi ya kan, harus mengoptimalkan segala kekurangan menjadi sebuah kelebihan. Yang kedua, ekonomis. Nah, pembelajaran kelas rangkap meminimalisir anggaran hingga anggaran tersebut bisa dialihkan ke infrastruktur atau pelayanan pendidikan. Yang ketiga, pedagogis. Guru harus kreatif dalam merancang pembelajaran. Selanjutnya, PKR yang ideal. 1, proses pembelajaran betul-betul berlangsung serempak. Lebih-lebih karena murid-murid dari tingkat kelas yang berbeda duduk bersama dalam satu ruang. Yang kedua, suasana kelas hidup, murid tampak ceria. Nah, guru harus merancang atau melakukan ice breaking atau games sebelum memulai pelajaran, sehingga suasana kelas dapat hidup dan murid tampak ceria dan termotivasi untuk belajar. Yang ketiga, guru memanfaatkan ruang kelas yang ada dengan menciptakan sudut sumber belajar. Nah, guru harus memanfaatkan sudut-sudut sebagai tempat sumber belajar untuk murid. Next, selanjutnya, metode pengajaran yang ideal. Pembelajaran berbasis proyek. Kenapa pembelajaran ini harus dipakai di dalam pembelajaran kelas rangkap? Karena pembelajaran berbasis proyek ini adalah pembelajaran yang terpusat pada siswa dan guru hanya menjadi fasilitator saja. Yang kedua, rotasi tugas. Guru mengajar satu tempat atau satu kelompok, sementara kelompok lain bekerja mandiri dengan tugas yang disiapkan. Yang ketiga, pembelajaran kolaboratif. Siswa yang lebih tua membantu yang lebih muda. Itu biasanya disebut sebagai tutor kakak. Bisa juga tutor sebaya dengan memanfaatkan murid yang lebih cepat pemahamannya digabung dengan murid yang lebih lambat pemahamannya menjadi satu kelompok. Nah, untuk pembelajaran kelas rangkap yang ideal harus membutuhkan guru PKR yang ideal juga, yaitu syarat-syaratnya yaitu 1, menjadi administrator. Yang kedua, menjadi perancang kurikulum jika dalam sekolah tersebut terdapat keterbatasan dan sumber daya.
Yang ketiga, pembaruan dan penasihat. Nah, guru harus menjadi pengayom atau sifat contoh dasar untuk ditiru oleh murid. Yang keempat, profesional serta kreatif. Nah, guru harus mengembangkan skill atau keterampilan dan profesionalisme serta mengembangkan pembelajaran yang kreatif. Demikianlah penjelasan saya tentang pembelajaran kelas rangkap. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.